Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah dan bunda. Ketemu lagi dengan saya di channel Cerita Heka. Kali ini kita bincang-bincang sedikit mengenai kuning pada bayi baru lahir ya. Nah, apa itu kuning pada bayi baru lahir? Kuning atau istilah medisnya adalah ikterik ataupun jaundice adalah pewarnaan kulit kita atau kulit manusia menjadi lebih kuning. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kadar bilirubin di dalam darah. Nah, kalau pada bayi, kuningnya itu munculnya pertama adalah pada bagian mata atau lebih dikenal dengan sklera. Nah, jadi sklera atau bagian putih mata bayi akan menjadi lebih kuning. Nah, apabila kadar bilirubin terus meningkat, maka akan terlihat bagian bawah badannya juga akan menjadi kuning, yaitu leher, kemudian disusul oleh dada, perut, paha, dan kemudian sampai ke ekstremitas bawah ataupun kakinya. Nah, pada bayi baru lahir sebenarnya kuning ini banyak atau sering terjadi. Jadi itu dikatakan normal saja. Bisa sampai 50 sampai 70% bayi baru lahir bisa menderita ataupun mengalami kuning ini. Nah, jadi tapi itu tidak kita katakan patologis. Jadi yang patologis ataupun yang tidak normalnya kejadiannya sedikit. Yang paling sering adalah yang fisiologis atau normal. Nah, kenapa sampai terjadi banyak bayi yang mengalami kuning? Hal ini disebabkan karena metabolisme bilirubin pada bayi baru lahir itu sedikit terganggu. Kenapa? Nah, jadi pada keadaan normal pada bayi baru lahir itu eritrosit ataupun sel darah merah bayi ataupun kita normalnya kan memang mengalami lisis ataupun pecah. Tapi pada bayi baru lahir umurnya eritrosit ini lebih pendek, bisa sampai 70 sampai 90 hari dan dipecah menjadi lebih sering, lebih cepat maksudnya. Sementara kalau pada orang dewasa umur eritrosit sampai 120 hari. Nah, jadi eritrosit kita itu selalu diupdate ataupun diperbaharui terus oleh tubuh kita. Nah, khusus pada bayi baru lahir, eritrosit yang dipecah tadi hasil akhirnya kan adalah bilirubin. Nah, bilirubin ini dia dibawa ataupun larut dalam air, maka akan dikeluarkan melalui urin dan buang air besar bayi. Nah, tapi sebelum menjadi larut dalam air dan bisa dikeluarkan oleh tubuh bayi, eritrosit ini di metabolismenya di hati. Jadi penting sekali hati pada bayi itu harus dalam keadaan baik. Nah, pada bayi-bayi baru lahir kadang-kadang hatinya belum begitu matang atau belum begitu sempurna. Akibatnya pemecahan bilirubin ataupun pemecahan eritrosit tadi tidak sanggup hatinya memetabolismenya. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi penumpukan di dalam tubuh si bayi. Akibatnya bayinya menjadi kuning. Nah, jadi seperti itu. Jadi dalam keadaan normal bayi baru lahir eritrositnya pecah lebih cepat dan memerlukan kematangan dari fungsi hatinya. Nah, dan berikutnya juga nggak kalah pentingnya adalah minum. Jadi kalau pada bayi yang kurang minumnya, terutama pastinya ASI ya, ASI yang paling bagus untuk seorang bayi. Kalau kurang ASI-nya, akibatnya bayinya dehidrasi, kekurangan minum, akibatnya pipisnya menjadi berkurang, ya menjadi lebih berat lagi, bilirubinnya akan makin menumpuk di dalam badan si kecil. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya hal itu biasa saja kuning pada bayi. Ya, namun kapan kita katakan kuning yang tidak normal pada bayi baru lahir itu? Nah, dikatakan tidak normal ataupun kita harus hati-hati pada bayi baru lahir apabila kuning adalah apabila terjadi kurang dari 24 jam pertama umurnya. Jadi kalau hal itu terjadi paling sering sih karena kita sebutnya ABO ataupun resus inkompatibilitas. ABO ataupun resus ini artinya terjadi ketidakcocokan golongan darah ibunya biasanya O. Golongan darah ibunya O, bayinya antara A atau B. Nah, maka akan terjadi lebih cepat
pemecahan eritrositnya. Nah, kita harus berhati-hati pada kondisi seperti itu. Kemudian kapan dikatakan lagi yang tidak normal? Apabila lebih dari 2 minggu bayi tersebut kuningnya masih menetap. Nah, kita harus mencari penyebabnya. Jadi normalnya kan dalam waktu 2 minggu ataupun puncaknya sebenarnya pada usia bayi 4-7 hari kuning tersebut. Nanti dengan semakin banyaknya minum bayi, kemudian hatinya makin matang, nah maka tubuh bayi akan makin pintar untuk memetabolisme dan kuningnya akan berkurang. Namun kalau menetap lebih dari 2 minggu, nah berarti kita harus cari tahu apakah ada kelainan di hatinya, kelainan di fungsi hatinya, ataupun di siklus enterohepatiknya terganggu. Nah, kita harus memeriksakan ke fasilitas yang lebih lengkap. Kemudian kapan dikatakan tidak normal, kita harus berhati-hati, yaitu bayinya tidak normal, tidak bugar. Tidak bugar artinya apa? Ya, kita harus tahu bagaimana ciri-ciri bayi yang bugar itu. Bayi yang bugar itu bayinya akan aktif. Aktif maksudnya tangan dan kakinya aktif bergerak. Nah, kemudian juga menangisnya akan kencang seperti seperti orang berteriak tapi kencang. Berbeda dengan bayi yang sakit itu, dia akan merintih, granting. Jadi kalau menangisnya juga lemah. Nah, itu kita harus berhati-hati. Dikatakan itu biasanya tidak normal kuningnya. Kita harus mencari tahu apakah ada infeksi, apakah ada yang lain. Kemudian kalau bayi bugar itu, dia juga bibirnya biasanya pink, warnanya merah muda, tidak kebiruan dan tidak pucat. Nah, kalau seperti itu artinya bugar. Kemudian juga tanda-tanda bayi bugar itu menyusunya bagus, pintar, kuat menyusunya. Tapi kalau pada bayi yang sakit, bayinya akan lemes, malas minum, malas menyusu. Nah, kita harus lebih berhati-hati. Nah, itu yang tanda-tanda bayinya bugar. Kalau bayinya sakit, kita harus lebih waspada. Namun kita juga harus tidak perlu terlalu cemas. Sebenarnya bayi kita kuning nih. Nah, kita harus sebenarnya ada grafiknya. Jadi mungkin ayah bunda zaman milenial sekarang lebih mudah mungkin ya mengakses informasi, bisa dilihat di Google, ada grafiknya. Kita bisa menentukan di grafik tersebut kelihatan bagaimana ataupun berapa kadar bilirubin yang berbahaya yang diharuskan untuk mendapatkan fototerapi di rumah sakit. Nah, grafik itu disusun berdasarkan usia bayi dalam hitungan jam ya, 24 jam, 36 jam, 48 jam ada di situ, dan dihubungkan di plot juga dengan berdasarkan usia gestasi. Apakah bayinya cukup bulan, 37 minggu. Nah, berbeda dengan bayi yang prematur atau kurang bulan, ambang bahaya untuk tindakan fototerapinya. Berat badan juga menentukan, jadi di sana dilihat berdasarkan usia kehamilannya, usianya dalam jam dan berat badannya. Jadi di situ. Jadi tidak semua bayi yang kuning kita lakukan fototerapi. Nah, di grafik tersebut kita bisa lihat kapan dikatakan bayinya kuning sudah harus mendapatkan fototerapi. Nah, mungkin kadang-kadang ayah bunda khawatir, wah bayi saya kuning nih, nanti terjadi sampai ke otak. Nah, memang benar, jadi kuning pada bayi baru lahir pada kadar tertentu, bilirubinnya ini kan dibawa oleh lemak dan bisa melewati sawar darah otak. Jadi akibatnya bayi bisa mengalami yang disebut dengan kern ikterik. Tapi hal ini jarang sekali terjadi, hanya kejadiannya nggak sampai 5% sih. Jadi nggak usah khawatir juga. Yang paling penting kalau bayinya kuning, kita lihat bayinya bugar, masih kuat minum, masih aktif anaknya. Nah, kita bisa observasi dulu. Nah, apa yang kita harus lakukan di rumah? Yang harus dilakukan di rumah, ibunya harus memberikan minum bayinya lebih sering. Jadi setiap 2 jam bayinya harus diberi minum. Nah, harus diberi minum karena biar lebih banyak minumnya, bayinya cukup hidrasinya dan bisa dibawa bilirubin tersebut melalui buang air kecil dan buang air besarnya. Nah, mengenai jemur pada bayi baru lahir sebenarnya tidak berhubungan dengan
kuning gitu ya. Kalau jemur pada sinar matahari kan itu ada sinarnya ya, bukan sinar biru saja, ada sinar yang sinar matahari, ada banyak sinarnya. Sementara kalau untuk merubah bilirubin ini menjadi lebih larut, kita hanya memerlukan sinar biru. Nah, itu yang kita perlu lakukan di rumah sakit. Nah, jadi kalau sinar matahari tidak ada, bayinya nggak bisa dijemur dok ya. Jadi itu tidak mengurangi kuning sebenarnya. Jadi kalau jemur itu fungsinya sebenarnya adalah untuk mendapatkan vitamin D, di mana pada permukaan kulit si bayi ada bisa merubah provitamin D menjadi vitamin D. Nah, itu fungsi sinar matahari. Tapi kalau kuning, nah biasanya kalau memang kuning sekali pada kadar tertentu dan mengharuskan bayinya dirawat, ya kita memberikannya sinar biru di rumah sakit. Ya nggak usah terlalu cemas, sinar biru nggak ada efek sampingnya. Jadi efek sampingnya ya paling bayinya akan lebih hangat dan akibatnya kebutuhan minumnya akan meningkat. Jadi dia lebih sering minta minum. Nah, jadi seperti itu di rumah sakit nanti bayinya dibuka pakaiannya kecuali genitalnya ditutup dengan kain khusus, retinanya juga kita lindungi. Nah, jadi seperti itu. Nah, apalagi pencegahannya ya tadi itu ya. Jadi pencegahannya biar bayi kita tidak kuning, minumnya harus lebih sering. Harus lebih sering, kemudian kita perhatikan tanda-tanda bayinya bugar atau enggak. Oke, mungkin untuk sementara itu aja dulu. Kali ini kita bicarain sedikit mengenai kuning pada bayi baru lahir ya, ayah bunda ya. Semoga bermanfaat. Kalau memang ada komentar ataupun ada yang mau ditanyain, boleh komen di bawah ya. Oke deh, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.